Kenapa yang punya duit, Pak, orang hukum di Indonesia ini harus dibenerin, memang harus Bapak yang menyelamatkan, Pak. Saya dikriminasi juga, Pak, ya, sama oknum pejabat juga, nggak suka, Pak. Gimana, Bang? Ini, Bang, dengan harapan sekarang ini, Bang, dengan Bapak Presiden Prabowo yang terpilih ini, Bang, saya, dengan hasil putusan hakim, ketika membaca putus itu, hakim tuh hati nurani tahu kalau orang itu nggak bersalah. Sampai bergetar itu, Bang. Apa harapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Supaya Bapak Presiden Subianto, saya ini Pak Presiden milih Bapak kalah menang tuh terus-terusan, Pak, orang Madura, Pak. Saya kasihan kepada Pak, kepada Harry Mueller ini benar-benar ahli waris, Bapak. Kenapa yang punya duit, Pak, orang hukum di Indonesia ini harus dibenerin, memang harus Bapak yang menyelamatkan, Pak. Demi Allah Rasulullah, Pak, saya, Pak. Gimana Bapak sebagai advokat, saya sebagai wartawan Polda Jabar, Pak. Saya dikriminasi juga, Pak, ya, sama oknum pejabat juga, nggak suka, Pak. Gimana, Bang? Ini, Bang, dengan harapan sekarang ini, Bang, dengan Bapak Presiden Prabowo yang terpilih ini, Bang, saya dengan hasil putusan hakim, ketika membaca putus itu, hakim tuh hati nurani tahu kalau orang itu nggak bersalah. Sampai bergetar itu, Bang. Apa harapannya, Bang, itu, Bang? Jadi begini, ini kita pertama menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung, ya. Kita sebagai orang hukum, setiap keputusan harus kita hormati. Namun kita sebagai pihak yang membela terdakwa Harry Herman Mueller dan Dodi Mueller, kita melakukan hak kita juga, yaitu adalah melakukan upaya banding. Nah, upaya banding ini haknya kita berdasarkan fakta di persidangan juga dan bukti yang dimiliki oleh terdakwa dan keluarganya. Kalau kita bicara masalah katakanlah perpunding, itu ada akte gross dari Sumongan ke Jok Hendrik Mueller dan itu tercatat di kadester, ya. Itu bisa kita buktikan nanti di persidangan berikutnya, ya. Kemudian berikutnya adalah mempersoalkan tentang akte handubarte, ya, terhadap Jok Hendrik Mueller, ya. Itu bisa dilihat juga di imigrasi. Faktanya mereka bisa pulang pergi ke Belanda. Nah, masalah tercatat tidaknya di Dukcapil pemerintahan Belanda dulu itu kan hal lain. Faktanya dia punya nama lengkap dan pernah tinggal di Indonesia, kemudian dia pergi ke Belanda, pasti tercatat dong. Tidak mungkin tidak tercatat. Semua warga Belanda pada zaman dulu itu tercatat semuanya. Kalau tidak tercatat dia nggak bisa dapat paspor. Itu kan? Nah, dua, ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang dibatalkannya akte kelahiran Harry Herman Mueller dan Dodi Herman Mueller. Ya. Ini harus diluruskan. Itu cacat hukum, Pak, ya? Cacat hukum. Cacat hukum, ya. Gini, Harry Herman Mueller, Dodi Herman mempercayakan kepada temannya yang berdinas di KUA dan CEK, ya. Karena dia memang mengetahui tentang prosedur penerbitan akte, sehingga dia minta tolong ke orang pemerintahan. Dia tidak minta tolong ke calok. Ya, Bang. Itu, Bang, jangan sampai gitu masyarakat, ya. Ini mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan para menteri di negeri kita ini, Bang, bahwa yang salah betul salah, yang benar ini kan kasihan. Harapannya kemarin kan putusannya ini hakim memvonis hukum padahal orang nggak berdosa, Bang. Ini gimana nih, Bang? Ya, makanya kan upaya banding ini kita tempuh, ya. Kembali kepada tadi terhadap pembatalan akte tadi, ini juga perlu dipertanyakan. Disdukcapil Kabupaten Bandung menerbitkan akte Harry Herman Mueller dan Dodi Herman Mueller itu berdasarkan persyaratan yang sudah terpenuhi. Terpenuhi, ya? Iya toh? Ya. Kalau tidak terpenuhi, tidak mungkin diterbitkan. Ya. Beda dengan zaman dulu. Sekarang kan terbuka, ada pelayan terpadu di sana, di Dukcapil Kabupaten Bandung itu ada pelayan terpadu. Persyaratan apapun terpenuhi. Nah, di bulan Juni kalau nggak salah itu, ya, 2024 itu, semua persyaratan untuk penerbitan akte kelahiran
yang terbaru bisa tanpa putusan pengadilan. Bisa berdasarkan keputusan Mendagri, berdasarkan peraturan Permendagri nomor 109 tahun 2019, itu dibolehkan tanpa putusan pengadilan dengan syarat ada bukti pendukung seperti paspor, KTP. Orang KTP-nya udah ada Heri Hermawan Muller, ya. Kemudian di kakaknya Heri Hermawan Muller, pengantar desa Heri Hermawan Muller, semua terpenuhi toh. Terus dia bilang hilang, betul-betul hilang dilaporkan ke polisi, ke Polsek Rancaike. Faktanya hilang. Persoalannya begitu sudah selesai dan dimiliki oleh kedua orang ini, tiba-tiba dibatalkan sepihak. Problemnya pembatalan itu tidak lazim. Masa sebuah keputusan pejabat publik dibatalkan hanya tiba-tiba? Tidak boleh itu ya? Tidak boleh. Harusnya ada proses dulu. Proses dulu. Hanya berdasarkan via telepon. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang menelepon itu mempunyai bukti yang valid tentang apa yang dijelaskan ke Dukcapil? Kan tidak juga. Orang faktanya Polda Jabar, penyidik Polda Jabar mengatakan bahwa yang disita itu adalah akte yang aslinya. Udah kami sita. Karena kami sita, tolong dibatalkan. Ternyata tidak hilang. Faktanya adalah hilang. Yang disita oleh Polda itu adalah skenan. Itu di persidangan terbuka, terungkap kok. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih dan Wakil Presiden Pak Gibran, karena saya ini Bapak punten ya, Pak Jenderal ya, Pak Presiden ya, masyarakat ini banyak loh. Saya kecewa banget kemarin dengan Bapak AHY ATR ya, langsung istilahnya tidak cross check ke bawah, langsung aja memutuskan mafia tanah ini kan seolah-olah orang ini salah, padahal nggak salah gitu loh Pak Presiden. Mohonlah Bapak turunlah, kan Bapak berharap ya pejabat-pejabat yang tidak bisa kerja Bapak akan mengganti itu. Terima kasih Pak Presiden, Pak Prabowo, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.